Salam sehujud karendeng Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Chandra Lelono. Saya mahasiswa PPG Angkatan yang pertama, gelombang yang ketiga, Universitas Palangkaraya tahun 2023 dengan nomor UKG 2015 03 11 5438. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini dapat bertemu kalian kembali untuk kita bersama-sama belajar tentang materi IPAS, ya. Baik. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bapak harapkan tentunya dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat. Baik, Bapak minta untuk ketua kelas untuk bisa memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa kepada masing-masing beragama. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membawa kita dalam doa. Ada yang sakit? Ada, ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat belajar pada pagi hari ini, ya. Walaupun kita masuknya siang, agak siang, tetapi saya bangga dengan kalian tetap semangat karena kita sama-sama ingin belajar supaya kita tetap bisa menjadi anak-anak yang pintar. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini siapa saja? Hadir semua. Oke, terima kasih ya. Berarti hari ini semuanya hadir. Jumlahnya ada 18 orang. Ya. Ya, baik. Minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari masalah makhluk hidup dan juga komponen pendukung atau penyusun daripada ekosistem. Ya. Nah, baik. Materi kita pada pagi hari ini ya masih ada erat hubungannya dengan materi makhluk hidup dan juga lingkungannya. Ya, masih ada erat kaitannya dengan makhluk hidup dan juga lingkungannya. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kerusakan lingkungan, ya, kerusakan lingkungan atau perubahan lingkungan, ya, kerusakan lingkungan atau perubahan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis, ya, dampak ataupun penyebab yang diakibatkan ekosistem yang tidak seimbang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu membuat diagram fishbone atau fishbone diagram untuk menganalisis dampak dan juga penyebab terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu ya. Baik. Tentunya dalam pembelajaran hari ini ya, harapan Bapak kita semua akan memahami dan juga mengerti tentang perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, baik dilihat dari dampaknya maupun penyebabnya, maupun bagaimana nanti cara menanggulanginya supaya tidak terjadi yang namanya kerusakan apa? Lingkungan seperti itu ya. Baik.
kalian Bapak akan ajak ya. Bapak akan ajak untuk mengamati suatu video ya. Dan video ini nantinya masih erat kaitannya dengan perubahan lingkungan ya. Kalian akan menyaksikan video ini. Masih ingat banjir besar di Kalimantan Selatan pada 2021 silam? Percaya nggak kalau peristiwa itu memang salah satu banjir terparah di Kalimantan? Baik, tadi sudah kalian saksikan bersama video tersebut ya. Jadi apa yang bisa kalian amati? Apa yang kalian bisa amati? Tadi saya ada di situ kan ada menggambarkan masalah banjir ya kan? Ada masalah penebangan hutan dan sebagainya ya. Seperti itu. Apa yang bisa kalian amati akibat misalnya dari banjir? Ada yang bisa jawab? Akibat banjir? Kalau tidak dari kesehatan gimana? Iya. Jadi di sini ya dari video tadi di situ menceritakan salah satu kejadian ya yang terjadi di daerah Kalimantan itu bahwa terjadinya banjir. Jadi itu tadi ceritanya di daerah Kalimantan Selatan ya terjadinya banjir karena faktor penyebabnya yaitu dari penebangan pohon yang dilakukan oleh baik itu dari penambangan maupun penambangan secara liar atau pengambilan pohon-pohon secara liar atau penebangan secara liar atau oleh perusahaan-perusahaan yang menggarap lahan hutan tadi menjadi lahan pertambangan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ya, bagaimana kalau saya tanyakan ya, bagaimana kalau saya tanyakan apa yang terjadi kalau di daerah kita? Kalau kita kaitkan dengan video tadi, apa yang kita bisa kaitkan dengan di daerah kalian? Bencana apa yang sering terjadi? Banjir, ya, banjir. Nah sekarang, kenapa hal itu terjadi? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Iya, kenapa? Karena tambang dan perkebunan sawit. Iya, karena tambang ataupun karena masuknya perusahaan-perusahaan sawit yang menghabiskan lahan hutan menjadi lahan perkebunan ataupun pertambangan. Nah itu dilihat dari faktor apa? Kalau kita lihat, jadi faktor penyebabnya itu ya ada yang bisa berasal dari manusia, ada yang bisa berasal dari alam. Nah yang bisa kita katakan di depannya tadi dari faktor apa ya? Manusia. Dari faktor manusia. Jadi faktor manusia itu bisa misalkan penebangan secara liar, kemudian di sini Bapak akan membagikan kalian dalam 5 kelompok ya, dalam 5 kelompok. Jadi karena jumlah kalian ada 15, ada tadi 3 orang yang tidak hadir ya. Tidak hadir. Jadi Bapak bagikan menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang. Ya, ada 3 orang. Jadi ini jadi kelompok 1 ya, saya langsung tentukan. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Nah, di sini ya, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam lembar kerja ini nanti kalian akan diberikan satu permasalahan dalam satu kelompok, ya, satu permasalahan. Jadi kalian mengamati gambar yang ada di LKPD ini dan kalian menganalisisnya setelah itu, ya. Oke. Sudah ya, jadi sudah Bapak bagi kelompoknya. Jadi ada 5 kelompok dan sudah Bapak bagi lembar kerja peserta didiknya. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk bersama-sama menganalisis gambar sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Bapak akan bagikan peralatan untuk kalian berdiskusi. Nah, kalian ambil, nanti saya jelaskan ya. Minta perhatiannya sebentar ya, minta perhatiannya sebentar, jangan dulu dikerjakan. Nanti gabung dulu dengan kelompoknya, ya mendekat dengan kelompoknya. Baik, Bapak jelaskan bagaimana tata cara dalam pengisian LKPD, ya, dalam pengisian LKPD. Di situ di LKPD ada 5 gambar, ya, 5 gambar sesuai kelompok
kelompok 3 tentang Pembuangan sampah. pembuangan sampah. Kelompok 4 Banjir. banjir. Kelompok 5 Penambahan liar. tentang penebangan liar. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa atau peserta didik mampu membuat fishbone diagram, ya, fishbone diagram untuk menganalisis dampak dan juga penyebab yang diakibatkan dari perubahan lingkungan. Nah, fishbone diagram, ya, saya perhatikan, fishbone diagram itu adalah diagram tulang ikan, ya, diagram tulang ikan, ya. Nah, dalam diagram tulang ikan ini, ya, dalam diagram tulang ikan ini nantinya kalian akan menggambar, ya, menggambar. Nah, kalian akan menggambar, ya, fishbone diagramnya itu di karton yang sudah Bapak bagi, ya, di karton yang sudah Bapak bagi. Nah, pada bagian kepalanya, ya, pada bagian kepala itu merupakan dampak. Misalnya kelompok 1 tadi tentang kebakaran hutan. Nah, kalian buat di bagian kepala itu adalah dampak. Dampak ini kalian tentukan adalah dampak yang paling dominan, ya, yang paling dominan atau yang paling membahayakan atau paling dominan seperti itu. Kalian tentukan salah satu saja dampaknya, ya. Kemudian pada bagian tulang, ya, pada bagian tulang itu, ya. Jadi fishbone diagram itu kan ada di gambar KPD itu contohnya, ya. Nah, fishbone diagram itu pada bagian tulangnya dia adalah penyebabnya, ya, penyebabnya. Paham? Sampai sini? Paham, ya. Penyebabnya. Nah, untuk penyebab, ya, untuk penyebab ini kalian bisa lihat dari berbagai macam aspek, ya. Untuk penyebab bisa kalian lihat dari berbagai macam aspek. Nah, misalnya aspek misalnya dari pendidikan, ya, kita lihat bagaimana penyebabnya kalau dilihat dari aspek pendidikan, ya, yang berdampak tadi pada bahaya itu, ya. Kemudian aspek sosial budaya, ya. Kemudian aspek pengetahuan, aspek penyuluhan, pemerintah, terserah kalian, ya. Jadi kalian ada diberi gambaran tentang aspek-aspek tersebut, ya. Kalian bisa lihat aspeknya. Nah, untuk aspek itu nanti kalian bisa buat seperti ini. Nah, fishbone ini adalah gambar fishbone diagram. Nah, kemudian ini adalah dampak, ya. Nah, ini penyebabnya, ya. Nah, ini penyebab. Nah, untuk penyebab seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Misalnya di sini aspek pengetahuan, ya. Misalnya pendidikan dan sebagainya. Nah, untuk penyebabnya bisa kalian buat di cabang tulangnya, ya, di sini, ya, cabang tulang ini. Paham, ya, sampai sini cabang tulangnya. Misalnya dari segi pengetahuan, ya. Nah, kalau pengetahuan misalnya kebakaran, kurangnya pemahaman masyarakat atas dampak kebakaran, ya, dari segi pengetahuan. Kalau misalnya aspek pendidikan, misalnya kurangnya pendidikan di kalangan masyarakat, seperti dan sebagainya. Paham, ya? Baik, kalau sudah paham, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian bekerja dengan anggota kelompoknya, kalian lukis. Kalau yang susah di situ bisa maju ke depan. Nanti terserah kalian pada kolom aspek itu bisa ada. Nah, silakan kalian bekerja dengan anggota kelompoknya. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian bekerja. Silakan. Besar-besar aja bikinnya, ya. Sesuai ini. Ya, silakan, ya. Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi, silakan. Cepat, ya. Kalau susah bisa balik ke sini.
Sambil menunggu ya, kelompok satu sudah siap untuk dipresentasikan? Ya. Oke, baik. Kita akan mendengarkan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Di dua temannya memegang tugas-tugas atau menjelaskan ya. Tidak ada tulisannya. Baik, silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang menganggotakan saya, depannya, dan Saya Pensara dan saya Adelia. di sini kami membuat yaitu diagram dilanjutkan tentang kebakaran hutan. Di sini kami membahas yaitu tentang hilangnya habitat makhluk dibakar. Jadi ada 4 aspek yang dimana akibat dari ulah manusia dan akibat dari alam itu sendiri. Itu saja presentasi dari kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan atau kurang paham, kami persilahkan. Baik, nanti ada kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan habitat makhluk hidup? Silakan diulangi lagi. Oke, kurang jelas. Apakah yang dimaksud dengan habitat makhluk hidup? Habitat makhluk. Apa? Silakan bisa dijawab. Hasil diskusi kami itu habitat ialah tempat hidup suatu makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan habitat? Iya, paham. Tadi ditanyakannya apa yang dimaksud dengan habitat ya? Ya, habitat itu adalah tempat hidup daripada makhluk hidup, ya. Tempat hidup yang misalnya seperti di hutan, ya, dari mana-mana. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, saya beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Baik, kelompok 2 siap? Ya, silakan kelompok 2 untuk bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian sudah buat. Silakan. Ya, kita beri tepuk tangan. Baik, ya, Bapak sudah memperhatikan dari hasil diskusi kalian dari 5 kelompok dan kalian semua tadi membahas masalah masing-masing sesuai gambar. Ada yang membahas tentang kebakaran hutan, ada yang membahas tentang penerbangan, kemudian ada yang membahas tentang pembuangan sampah secara sembarangan, tentang banjir dan yang terakhir tadi penerbangan secara liar. Nah, tentunya dengan membuat fishbone diagram kita akan lebih mudah memahaminya atau kita lebih mudah untuk menganalisis
apa penyebab dan juga dampak yang terjadi dari apa yang kita lakukan. Karena faktornya tadi ada yang mengatakan ada faktor alam dan faktor oleh manusia. Dan teman-teman kalian tadi ada menuliskan beberapa aspek, ya. Ada aspek sosial budaya, ada aspek dari pemerintah, kurangnya hukum, tegakkan hukum dan sebagainya. Kemudian aspek sosial budaya biasanya ini berhubungan dengan kebiasaan kita. Kalau misalnya banjir, kebiasaan kita mungkin karena membuang sampah pada selokan itu menjadi tersumbat, ya, karena saat hujan airnya meluap, ya, jadi terjadilah genangan air di sekitar kita, maka banjir itu bisa terjadi. Kemudian aktivitas manusia seperti membuang puntung rokok dan sebagainya di hutan, aktivitas yang membuat kebakaran, dan juga buka lahan pertanian dengan cara dibakar dan sebagainya, ya. Kalian sudah tahu dan memahami itu, ya, dari berbagai aspek, ataupun bisa dilihat dari aspek misalnya penyuluhan, ya, karena kita sebagai masyarakat kadang-kadang kita hanya melakukan aktivitas tanpa kita mengetahui dampak yang akan terjadi, ya. Jadi penyuluhan itu pun penting supaya kita mengetahui nantinya apa dampak yang akan terjadi, misalnya dari kesehatan dan sebagainya, ya. Banyak yang terjadi kalau misalnya kita tidak sadar untuk tidak atau untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu, ya. Jadi kerusakan hutan dan lingkungan itu perlu dari saat ini dan detik ini kita hindari, ya. Dan artinya kita wajib untuk menjaga yang namanya lingkungan agar kita bisa hidup sehat. Ya, kalau kita lingkungan kita kotor, lingkungan kita rusak dan sebagainya, berakibat kepada kehidupan kita sebagai makhluk hidup, terlebih kita sebagai manusia. Baik. Terima kasih, ya, untuk diskusi sudah selesai, ya. Bapak ingin mengecek pemahaman kalian sejauh mana kalian memahami atau mengerti tentang materi ini. Bapak akan kasih soal untuk kalian untuk mengetes sebagaimana sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Oke. Silakan kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dari apa yang kita pelajari tadi, tentunya kita sudah mengetahui, ya, baik itu dari penyebabnya, kemudian dari dampak yang terjadi akibat dari perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Dan kalian tadi sudah mempresentasikan masing-masing hal tersebut. Nah, kalian juga punya keterampilan untuk membuat fishbone diagram atau diagram tulang ikan tadi, sehingga kita lebih mudah untuk menganalisis permasalahan lingkungan yang terjadi di tempat kita, ya. Kita bisa menentukan penyebabnya apa, dari aspek apa tadi, ya, dan juga akibatnya apa, seperti itu, ya. Baik, kita akan simpulkan bersama-sama materi kita pada siang hari ini, ya. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk bisa menyimpulkannya? Depannya bisa? Ya, silakan depannya bisa berdiri. Apa yang kamu dapatkan dari yang kita pelajari pada saat ini? Yang didapatkan yaitu kesimpulannya bahwa manusia maupun alam juga dapat yaitu mendampak bagi masyarakat, dimana merugikan masyarakat akibatnya seperti tadi dijelaskan seperti banjir, asap daripada kebakaran hutan, dan itu merupakan perbuatan dari manusia ataupun dari alam itu sendiri. Iya. Ya, terima kasih banyak, ya. Jadi dia banyak bisa bilang bahwa
lingkungan itu bisa terjadi akibat oleh perbuatan manusia. Ya. Kemudian ada bisa berakibat dari alam, ya, atau dari faktor alam. Ya. Kalau perbuatan manusia misalnya membuang rokok dan sebagainya tadi, ya, membuang sampah sembarangan. Kalau di faktor alam misalnya di hujan sangat tinggi. Selatan itu sebagai wilayah yang memiliki hutan yang sangat luas seperti itu. Tetapi karena dampak oleh penambangan, perkebunan dan sebagainya, sehingga alam kita semakin rusak, ya, semakin rusak. Lalu apa solusinya kalau kita bisa ambil? Kalau alam kita semakin rusak, tadi dikatakan dalam kelompok tadi menanyakan ada reboisasi, ya kan? Reboisasi atau dikatakan sebagai penanaman hutan kembali. Ya, kita wajib yang namanya ada program menanam hutan kembali. Ya, supaya apa? Supaya hutan yang dulu bisa kembali kita tanam pohon-pohon kayunya agar resapan air itu tetap masih ada seperti itu, ya. Terima kasih. Baik. Tadi ada kelompok yang tampil, ya, yang Bapak nilai tampil. Ada kelompok yang salah satu yang bagus, ya. Ada satu yang bagus. Tadi mereka membuat ada 6 cabang, ya, 6 cabang atau 6 aspek yang mereka buat, ya. Artinya lebih banyak. Tadi yang kelompok yang ada kan ada yang 4. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Silakan berdiri kelompok 4, ya. Ini kelompok yang saya anggap terbaik. Mereka sudah membuat fishbone diagram, ya, membuat fishbone diagram dengan 6 cabang yang mereka jabarkan. Sekarang menurut kalian bagaimana pembelajaran yang Bapak lakukan ini? Apakah menarik atau tidak? Menarik. Apakah materi pelajaran itu mudah dimengerti atau dipahami atau tidak? Apakah kalian mudah untuk bisa menganalisis segala sesuatu yang berhubungan dengan sebab dan akibat? Bisa. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bermakna. Ya, bermakna artinya bisa memberikan pembelajaran kita selanjutnya agar kita bisa lebih semangat untuk belajar. Terima kasih. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, saya minta untuk ketua kelas memimpin kita dalam berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, bila kita berdoa, ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Ya, terima kasih ya Nisa. Dan juga Bapak sampaikan untuk minggu depan, ya. Minggu depan kita ada materi yang baru, ya. Tolong dipelajari materi tersebut supaya kita nanti ada juga sama diskusi, ya. Nanti kita akan mencari lagi bagaimana pembelajaran yang dimenangkan, ya. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan selamat siang. Siap.